Kemudian kejutan yang kedua, perlombaan ini. Ketika saya melihat ada perlombaan Spanyol ini, saya merasa, waduh. Jadi sangat mengembirakan Pak, sangat mengembirakan. Walaupun buat saya sepertinya tidak susah untuk memilih 10 di komisaris dan 10 di direksi. Terkait karya-karya yang masuk, kalau TLB katakan sangat mudah, saya malah sebaliknya sangat sulit menentukan siapa yang harus dimasukkan dalam 10 atau 20. Ada yang memang kelihatan berupaya, ada yang memang kelihatan di setup dan ada skenario, ada sutradara, ada rating di segala macam aspek. Ada yang memang asal memenuhi syarat. Saya menduga mereka menggunakan konsultan seniman barangkali ya. Iya. Ada beberapa yang menggunakan konsultan. Nampaknya, tapi saya lihat dari visual. Pertama saya surprise ya, semua hampir sebagian besar tidak ada persoalan dengan tafsir terhadap puisi. Mereka mampu membawakan puisi itu. Menjaga budaya dan sastra Indonesia termasuk berpuisi adalah tanggung jawab kita bersama. Ada banyak cara untuk melestarikannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah dengan terus membaca dan menikmati. Karenanya saya sangat menyambut baik penyelenggaraan lomba baca puisi antar direksi dan antar komisaris atau pengawas di BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang diselenggarakan Balai Pustaka dan Humas Kementerian BUMN. Ini adalah bagian dari 1 tahun akhlak untuk Indonesia dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ayo ikutan, tunjukkan kecintaan serta kepedulian pada akar budaya Indonesia agar tetap lestari demi Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Pada kesempatan hari ini kita ingin mengerucutkan agar kami dalam mengumumkan ke medsos maupun ke segenap peserta bisa memperoleh kesamaan pandangan antara segenap anggota Dewan Juri dan juga dengan Balai Pustaka. Dari hasil yang telah dinilai oleh Dewan Juri, telah dikumpulkan nilai-nilainya, saya tidak tahu perkembangannya. Nanti Pak Suni bisa tayangkan. Demikian saya ingin mendapatkan testimoni langsung dari para Dewan Juri secara singkat. Kira-kira hajatan kita melaksanakan lomba puisi dalam persastraan Indonesia seperti apa? Berbagai perasaan berkecamuk, ya, karena satu, bagi saya mengharukan bahwa mereka membacakan puisi karya, terutama banyak sekali karya para penyair senior kita. Dan setelah itu ketika saya lihat hampir semuanya, ya, tidak ada yang betul-betul drop misalnya, gitu ya. Jadi sangat mengembirakan Pak, sangat mengembirakan. Walaupun buat saya sepertinya tidak susah untuk memilih 10 di komisaris dan 10 di direksi. Tapi kemampuan mereka menurut saya cukup rata. Intinya adalah mudah-mudahan bisa tiap 2 tahun sekali diadakan seperti ini, bisa rutin, itu saja. Dan 2 tahun sekali terlalu lama. Oh bagus, kalau bisa 1 tahun sekali ya. Dan mudah-mudahan bisa ada workshop di mana mereka juga bisa mengikuti. Mereka semua sangat bersiap-siap. Jadi semua mempersiapkan diri dengan mengerahkan segenap sumber daya, baik visual maupun teknik pembacaan dan audio, sehingga ada memang beberapa yang saya tangkap suaranya bagus sekali, semuanya bagus, tetapi karena dia lip sync, jadi ekspresinya itu tidak tapi secara audio bagus, tapi karena dia lip sync kadang-kadang kita kendala, ekspresinya agak mundur karena tidak dibaca secara langsung. Satu, yang kedua,
Mereka menurut saya ini nggak kaget. Mereka banyak membaca puisi yang menurut saya agak susah sebetulnya dibaca, seperti puisi-puisinya siapa, Wiji Tukul atau Pak Sapardi atau Pak Taufik, ada beberapa, kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri. Tetapi mereka mencoba mencari beberapa celah. Kemudian ada lagi, ini yang saya kira, saya menduga mereka menggunakan konsultan seniman barangkali ya. Iya. Ada beberapa yang menggunakan konsultan, nampaknya, tapi saya dilihat dari visual menggunakan satu gaya yang menurut saya agak hebat lah. Pertama saya surprise ya, semua hampir sebagian besar tidak ada persoalan dengan tafsir terhadap puisi. Mereka mampu membawakan puisi itu rata-rata dengan baik, sebagian besar bagus gitu membawakannya. Hanya saja perlu diseleksi puisi-puisi yang mereka bawakan, karena misalnya ada yang bukan puisinya Taufik atau ada bukan puisinya Rendra, kemudian banyak juga puisi-puisi yang terkenal itu salah-salah, itu salah satu kata, jadi ada banyak puisinya yang salah yang mereka bacakan. Membawakannya bagus tapi puisinya kurang satu kata, kurang ini. Saya lihat terutama puisi Khairil itu banyak yang salah katanya. Saya kira mungkin kalau akan diadakan lagi perlu diberikan ke panitia puisi-puisi itu, nanti panitia menceknya supaya jangan ada kesalahan, karena begitu sudah dikeluarkan ke YouTube kemana gitu, kalau ada kesalahan itu mengganggu, selamanya mengganggu gitu. Sebelum masa pandemi di tahun 2018, komunitas Gunung Merak Rendra itu membuat video baca puisi. Tujuannya adalah ingin mengakrabkan puisi itu dengan dunia digital, dengan anak-anak milenial sekarang. Jadi mereka mencintai puisi, menginterpretasi puisi dengan kondisi teknologi yang sekarang. Terus kemudian Balai Pustaka menyelenggarakan juga dengan kategori direksi. Sudah pasti mereka punya kemampuan ekonomis yang berbeda, sehingga mereka mampu menerjemahkan dengan bantuan expert yang lain gitu. Sementara kalau jadi ini kan ada dua disiplin ilmu yang berbeda berkolaborasi. Kalau saya lihat semuanya ada directornya gitu. Jadi ada yang mendirect secara artistik, secara pembacaan puisinya, ada mentornya, ada seperti itunya. Jadi it's perfect lah untuk sebuah packagingnya gitu. Jadi apresiasi benar untuk mereka direksi-direksi yang memang ada yang memang kelihatan berupaya, ada yang memang kelihatan di setup dan ada skenario, ada sutradara, ada rating di segala macam aspek. Ada yang memang asal memenuhi syarat, ada yang masih sebenarnya untuk memenuhi syarat, ada yang berupaya banget. Tapi intinya senang aspirasi ide dari komunitas Gunung Merak Rendra ini bisa diteruskan oleh Balai Pustaka dengan sasaran peserta yang lebih mampu untuk mewujudkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Dirut beserta jajarannya. Salam untuk senior-senior saya di dunia perpuisian. Ini sangat menarik bagi saya. Satu meja dengan para senior saya. Terkait karya-karya yang masuk, kalau THLI katakan sangat mudah, saya malah sebaliknya sangat sulit menentukan siapa yang harus dimasukkan dalam 10 atau 25 besar, karena setiap karya, kalau kita mau jujur, kita ingin mengapresiasi saja, kita tidak menilai. Karena semua karya yang masuk, direksi maupun dari komisaris, mereka sudah mempersembahkan apa yang... Kalau tipenya Bang Nopis itu kayak almarhum Pino Sipit, semua gambar bagus. TVRI banget ya.
TVRI banget. Mungkin saya korban TVRI. Ini menarik dan sudah menunjukkan kemampuan dasarnya. Tetapi tentu dalam sebuah karya seni, sebuah pertunjukan, apalagi kita ada tarik menarik antara visual ya, sinematografi, jujur saja di posisi itu agak rumit karena harus memposisikan, mengclearkan posisi kemampuan elementer pembacaan puisi dengan aspek-aspek sinematografi termasuk juga posisi instrumental. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya terutama untuk melihat siapa yang harus diajukan. Dan saya yakin di hari ini akan sangat berbeda hasilnya antara satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun kesenian itu ihwal, perspektif estetiknya juga berbeda-beda tergantung pada masing-masing batasan pengetahuannya dan pengalamannya. Saya pertama-tama sekali mengucapkan selamat kepada Pak Fakhroji ketika Anda mulai dengan kebiasaan berpantun. Itu saya terkejut dan kemudian merasa betul-betul berterima kasih karena Anda kemudian membuat pantun itu menjadi sesuatu yang hidup di kalangan pergaulan kita. Terima kasih itu Pak. Kemudian kejutan yang kedua, perlombaan ini. Ketika saya melihat ada perlombaan Spanyol ini, saya merasa, waduh, ini satu cara menghargai karya sastra yang selama ini cuma ada dalam pikiran kita saja. Saya tidak usah berpanjang-panjang dalam hal ini, cuma lantas saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus, dan kemudian kita tetap bersemangat. Ini pengaruhnya terhadap pertumbuhan sastra kita luar biasa. Jadi jangan hanya ini dilihat sebagai suatu perlombaan saja, akan tetapi terhadap pertumbuhan dari apresiasi pada kesusastraan kita. Akan kita lihat nanti ini akibat yang positif ini barangkali 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Terima kasih Pak Fakhroji. Ada kisah yang mengharukan